Maka bekerja serius. Jadi itu kenapa kata Allah, i'malu ala makanatikum, bekerjalah di posisimu tapi pakai Allah. Meminta-minta hidupnya, diberi atau tidak diberi orang, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan tanpa daging di pipinya. Kenapa? Orang yang masuk surga pertama setelah para syuhada, kata Nabi, afifun muta'afif, orang miskin tapi tidak pernah meminta-minta. Yang tua mungkin ada bawa anak tu kena kasihan, saya kasih. Kalau ada orang tua yang orang cacat dikasih. Tapi kok nak pakai silver tu Pak, nama deko tu ndak akan bagi, bukan nak pilih, ndak. Bekerja. Itu bukan pekerjaan. Kecuali dia seni, tapi bekerjanya di tempatnya. Misalnya mungkin di tempat-tempat dia memang orang berkumpul di sana, lalu dia kejahatan meningkat karena banyak ibu-ibu yang merampas zona laki-laki. Di kantor-kantor sekarang banyak perempuan laki-laki kan? Akhirnya laki-laki banyak yang kehilangan lahan pekerjaan. Kalau laki-laki tidak bekerja dia jadi sumber masalah. Mohon maaf nih, anak-anak pejabat tu makanya anaknya broken Pak. Itu padahal gizi cukui. Ya, tapi perangai tidak selesai. Boleh jadi Pak yang dia makan kenyo tu yang tidak hasil tangan kita. Gila Bapak Ibu kalau bekerja terkait gaji dan tunjangan. Bapak pasti dapat itu, cuma itu saja dapatnya. Janji akhirat kalau semua orang mengikuti aturan Allah ini, ya, surah Al-An'am 135 ini, Indonesia hebat. Sayang belum. Dari atas sampai ke bawah belum. Nah, inilah Bapak Ibu ya cara kita mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah titipkan pada kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kadis atau yang mewakili Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini dalam majlis zikir yang insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyesali, tidak akan merasa rugi kelak ketika kematian kita datang duduk di tempat-tempat seperti ini. Karena kata Nabi, bila ada orang datang ke sebuah majlis, ya, dia datang ke sebuah majlis mendengarkan ceramah, tausiah, khutbah dan sejenisnya. Lalu wabakara, capek tibo, ya, memang ada syaratnya Ibu ya. Karena ada orang dengan ceramah aku kudeng-kudian setibo Ibu. Lalu wadana, mendaki duduk. Nah, itu. Nah, karena ada orang dengan ceramah kan jauh-jauh ke pintu Pak ya. Lalu wastama'a, dia mendengar baik-baik ya, mendengar baik-baik. Karena ada orang ceramahnya ceramah loh Pak. Ya dah. Nah, lalu dia diam. Kata Nabi kalau ada orang begitu, cepat datangnya, mendekat duduknya, mendengar baik-baik, dia diam. Likulli khutwatin yaktuha, setiap satu langkah kaki dari rumahnya, Allah hargai pahala ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, setahun salat malamnya. Itu hebatnya. Sekarang belum tampak, karena Bapak Ibu tidak merasa tertarik, karena belum tampak. Pahala itu disembunyikan Allah. Andai ditampakkan pahala kita duduk di sini Bapak Ibu, itu yang di jalan, yang di pinggir pantai itu naik ke situ Pak. Ya, nah, sayang pahala masih ditutupi Allah, sehingga dipanggil-panggil pun tidak datang juga, diundang pun tidak datang juga, karena pahala disembunyikan Allah. Memang begitu. Coba Bapak Ibu, ada hadis Nabi ya. Siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, itu di waktu fajar. Apa janji Nabi? Dia diberikan nilai kebaikan lebih dari nilai dunia dan isinya. Siapa ya? Kalau ada orang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, dia mendapat nilai kebaikan lebih dari dunia dan isinya. Kenapa manusia tidak tertarik? Karena belum tampak saja. Belum tampak. Cobalah ditampakkan Allah pahala itu Pak. Misalnya gini, tidak usah dunia Pak. Siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid misalnya, diberikan 1 unit Innova. Tagak Innova di muka masjid itu langsung. Lalu di masjid Pak. Kenapa? Karena pahala tampak. Nah,
Allah sengaja menutupi pahala supaya Allah tahu siapa amal kita yang paling baik. Ya, kalau tampak pahala pasti semua orang saleh, Pak. Allah menyembunyikan pahala supaya ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang sungguh-sungguh, ada yang malas-malas. Itu rahasianya tuh, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di sini, yakinlah pada waktunya ketika sakaratul maut Allah bukakan pahala itu, baru Bapak Ibu menyasar, mangga ndak dari jam 6 ceramah dulu. Mangga kok jam 8 baru mulai. Kalau ceramah saja mangga ndak sampai jam ceramah dulu. Yakinlah Bapak Ibu tuh. Sekarang ndak, karena Bapak Ibu masih belum mati itu. Belum menghadapi sakaratul maut. Itu tuh, Pak. Jadi yakinlah Bapak Ibu ndak kerugi duduk di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Bapak Ibu ya kadang-kadang begitu, Pak, di kantor-kantor tuh ya diimbau-imbau dulu, dijapui ke ruangan dulu. Nah, gitu, Pak. Nah, harusnya kan kalau kita butuh pahala kan kita yang mencari, Pak. Itu harusnya begitu. Ya, tapi kan orang kan dunia itu dekat maka nampak terukur, akhirat jauh maka tidak tampak, maka disebut akhirat. Akhirat itu jauh, yang jauh itu tidak tampak biasanya, Pak. Dunia dekat, yang dekat tampak. Maka kalau untung dunia mereka dapat lari langsung tuh, Pak. Kenapa? Dekat tampak, akhirat enggak. Mudah-mudahan kita walaupun akhirat belum ditampakkan Allah, kita enggak lalai-lalai. Begitu, Bapak Ibu ya. Ini berhubung karena masih suasana kemerdekaan nih, maka tema kita pagi ini tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Ya. Karena kemerdekaan itu nikmat yang paling besar. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Maidah 20, itu Nabi Musa berkata kepada umatnya, pada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum." Ingatlah nikmat Allah atasmu. Apa nikmat Allah atasmu? Iz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah banyak mengutus nabi kepadamu. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikanmu bangsa yang merdeka. Jadi ada dua nikmat Allah kata Nabi Musa ke umatnya. Satu, iz ja'ala fikum anbiya, diutusnya banyak nabi ke mereka. Jadi pengutusan nabi ke Bani Israel itu nikmat mereka tuh. Ya. Karena mereka bangsa para nabi, Pak. Sebab tugas nabi itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nikmat tuh. Nikmat kedua kata Nabi Musa ke kaumnya, iz ja'alakum muluka, ketika Allah menjadikanmu bangsa yang merdeka. Jadi kemerdekaan itu memang nikmat. Ya, itu kenapa pembukaan undang-undang itu menyatakan begitu, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu rahmat. Dan kata Allah, kalau kamu dapat rahmat, nanti baca di surat Yunus ayat 58, ya, wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Karena rahmat Allah, maka bergembiralah kamu. Jadi kalau kita dapat rahmat kata Allah, bergembira. Memang ada pendapat belakang ini, Pak Ibu. Ada yang mengatakan perayaan tahun baru, perayaan tahun ya ulang tahun kemerdekaan itu bid'ah. Nah, ada Pak ya? Ada ustadz yang mengatakan perayaan kemerdekaan ini bid'ah. Sama seperti perayaan ulang tahun, bid'ah juga. Karena tidak ada contoh pada masa Nabi. Tidak pernah diajarkan Nabi itu merayakan hari kemerdekaan atau merayakan ulang tahun, itu bid'ah. Kalau ada orang mengatakan merayakan hari kemerdekaan itu bid'ah, coba tanya dia, Bapak Ibu. Dia pernah tidak puasa hari Asyura? Bapak Ibu pernah tidak puasa Asyura? Tanggal berapa? 10 Muharramnya. 10 Muharram. Bapak Ibu tahu tidak sejarah puasa Asyura itu? Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, jadi di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Selama Nabi di Makkah kan tidak ada ketemu orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi itu banyaknya di Madinah. Tidak ada orang Yahudi di Makkah. Kenapa orang Yahudi banyak di Madinah? Karena mereka membaca kitab-kitab suci mereka. Nabi terakhir yang mereka tunggu itu akan muncul di Madinah, di lembah antara dua bukit hitam. Mereka tahu lembah yang di antara bukit hitam itu adalah Madinah. Maka orang-orang Yahudi itu hijrah dari Palestina besar-besaran ke Madinah tuh, sebelum Nabi lahir.
Kenapa mereka hijrah ke Madinah dari Palestina, Yahudi ini? Mereka berharap Nabi terakhir yang diinformasikan dalam kitab suci mereka tu, mereka juga yang melahirkannya. Karena mereka bangsa para Nabi. Izja'ala fikum anbiya. Ya, mereka umat para Nabi. Mereka berharap Nabi Muhammad ini atau Nabi terakhir ini, mereka yang melahirkannya. Maka mereka pindah ke Madinah besar-besaran. Walaupun terakhir, ternyata Nabi yang mereka tunggu, tidak mereka yang melahirkan. Dilahirkan oleh bangsa Arab. Walaupun hijrahnya ke Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu, penghuni kota Madinah itu, ada orang Arab, ya suku Aus dan Khazraj, ada orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada suku besar 3 itu paling tidak Yahudi itu. Ada Bani Kainuka, Bani Nazir dan Bani Quraizah. Itu besar. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa mereka, Pak, orang Yahudi ini. Maka Nabi bertanya, kalian puasa ini kenapa? Apa alasannya kalian puasa? Kata mereka, kami berpuasa bersyukur merayakan kemerdekaan nenek moyang kami dari cengkraman penjajahan Fir'aun. Karena Fir'aun itu meninggalnya di Laut Merah itu tenggelam tanggal 10 Muharram. Itu hari kemerdekaan Bani Israel yang sudah dijajah beratus-ratus tahun oleh Fir'aun. Lalu mereka lari menyelamatkan diri ke Palestina dari Mesir, diburu Fir'aun, dan Fir'aun meninggal tenggelam di Laut Merah. Itu terjadi 10 Muharram. Untuk merayakan kemerdekaan kami itulah kami berpuasa di 10 Muharram, kata orang Yahudi. Demi mengingat ya keselamatan Musa dan nenek moyang kami dari kejaran Firaun itu, kami berpuasa setiap 10 Muharram. Kami mengadakan ritual 10 Muharram ini. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bihim. Kalau begitu, kita, kepada sahabat, lebih layak berpuasa dari mereka. Maka Nabi perintahkan sahabat puasa setiap 10 Muharram. Tapi agar berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi perintahkan tanggal 9-nya mulai. 9 dan 10 Muharram. Yang tidak bisa tanggal 9 tambah 10 dan 11 Muharram. Jadi puasa Muharram itu apa latar belakangnya? Perayaan kemerdekaan Bani Israel. Dan Nabi boleh, bahkan Nabi suruh sahabat puasa di 10 Muharram. Kita rayakan pula kemerdekaan Bani Israel. Kita rayakan pula keselamatan Musa dari Fir'aun. Kita rayakan pula kebebasan Musa dan umatnya dari penjajahan Fir'aun. Itu alasannya, Pak. Boleh perayaan, boleh, sepanjang perayaan itu ya tidak maksiat. Tapi kalau organ sampai pagi berjoget-joget, ya toh, lalu pakaiannya Masya Allah itu perempuan lagi sampai itu enggak, itu maksiat itu. Tapi kalau panjik batang pinang, pacu karuang, tarik tambang itu hanya sekadar kegembiraan, boleh. Kan kata Allah tadi, falyafrahu. Kalau kamu dapat rahmat, gembiralah. Ya, tidak ada masalah aja, Bapak Ibu. Sama ulang tahun boleh tidak? Boleh. Apa dasarnya? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, saya puasa hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Nabi ulang tahun, Pak. Setiap Senin Nabi puasa tuh. Nah, sepanjang tidak maksiat perayaannya. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan perayaan hari kemerdekaan itu bid'ah, tidak usah dijawab, diam sajalah Pak Ibu. Ya, yang tidak ikut tidak apa-apa, tidak usah. Tapi kalau maksiat yang dikerjakan, memang bukan perayaannya yang salah, kemaksiatan itu yang dihentikan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi merdeka itu nikmat. Karena merdeka nikmat perlu disyukuri, kan begitu ya? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan itu perlu kamu syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat? Allah ajarkan kepada Nabi Daud di surat Saba ayat 13. I'malu ala Daud syukran. Kata Allah, hai Daud, engkau kalau ingin bersyukur, maka bekerjalah. Jadi syukur kita ni Pak bekerja. Itu bukti kita bersyukur, i'malu, bekerja.
Nah, kita akan lihat bagaimana petunjuk Allah tentang bekerja. Bapak Ibu yang bekerja nih, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita bekerja agar pekerjaan ini benar-benar menjadi wujud syukur kita kepada Allah. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-An'am 135. Ya, surat Al-An'am 135, kata Allah begini, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Wahai umatku, wahai kaumku, kata Nabi, perintahkanlah, kata Allah, kepada umatmu, i'malu, bekerjalah kamu di atas posisimu masing-masing. Sesungguhnya aku juga bekerja, dan kelak kamu akan tahu apa yang kamu dapatkan daripada pekerjaan di dunia ini nanti di akhirat. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu, tadi Nabi Daud disuruh bersyukur. Cara bersyukurnya, i'malu, bekerja. Dan kata Allah, katakanlah Muhammad kepada umatmu, bekerjalah, i'malu ala makanatikum, bekerjalah menurut posisimu masing-masing. Jadi Bapak Ibu, bekerja ini perintah agama. Tidak boleh kita tidak bekerja, Pak. Dan hebatnya lagi, bekerja itu perintahnya i'malu, bukan if'alu, tapi i'malu, dari kata itu kata amal. Jadi amal ini jangan Bapak Ibu ya pandang hanya sebatas di masjid, salat, zikir, baca Quran. Enggak. Amal itu sangat luas. Bapak Ibu bekerja sekarang ini amal yang tinggi nilainya. Itu kenapa begini, kalau ada Bapak Ibu tahajud malam, tak sampai di kantor mengantuk-ngantuk, tidak maksimal kerajo lah. Atau Bapak tidak tahajud di rumah, tapi di kantor semangat bakarajo, banyak kerajo selesai, tinggalkan tahajud Bapak tu. Lebih besar pahala Bapak bekerja ini. Ini kewajiban, Pak. Dan ini amal. Jangan Bapak Ibu kira orang masuk surga dengan sujud. Andai masuk surga dengan sujud saja, maka para malaikat yang disuruh ke dunia ini. Tapi tugas kita tidak hanya sujud-sujud. Maka perintah Allah, i'malu, bekerja, dan bekerja itu amal. Ada sahabat satu ketika Bapak Ibu, dia tidak ahli tahajud, tidak pernah tahajud. Dia bukan ahlul Quran, karena Quran tidak ditulis pada masa Nabi. Gimana mau baca Quran? Quran ada di hati Nabi saja. Dan dia setiap pagi sampai sore ke hutan mencari kayu bakar, bawa kapak sampai tangannya melepuh karena mengayunkan kapak setiap hari. Ketika bersalaman dengan Nabi, terasa tangannya kasar, dipegang Nabi dan dicium Nabi tangannya. Nabi angkat ke depan sahabat, inilah tangannya penduduk sorga, kata Nabi. Jadi penduduk sorga itu jangan Bapak Ibu kira yang hitam keningnya, enggak selalu. Tukang-tukang sampah itu Pak, yang memungut sampah itu, boleh jadi mereka lebih dulu dari kita yang ahli tahajud masuk surga, Pak. Saya pernah dulu Pak diundang ya memberikan bimbingan rohani ke tukang pungut sampah di Kota Padang nih Pak, di masjid dekat makam pahlawan tuh Pak. Rata-rata Pak setelah disurvei di atas 70% Pak itu yang tukang sampah tuh Pak tidak bisa baca Quran tuh Pak. Fatihah pun tidak hafal tuh Pak. Maka saya bilang ke mereka, Bapak datang waktu salat. Apa yang Bapak bisa baca? Baca. Pokoknya salat 5 waktu. Lalu Bapak puasa Ramadan. Cukup itu saja amal Bapak, tapi Bapak pungut sampah tiap hari. Dengan sampah itulah Bapak masuk surga nanti. Bapak Ibu, saya pergi ceramah subuh itu Pak, itu jam 4:30 paling lambat sudah berangkat di rumah tuh Pak. Tidak banyak yang saya temui di jalan Pak, karena masih kosong jalan tuh. Yang saya temui hanyalah mobil-mobil sampah di sepanjang Kota Padang nih Pak. Ternyata tukang pungut sampah itu tidak tidur di malam hari itu Pak. Mereka membersihkan kota ini. Setiap sampah yang mereka pungut itu lebih hebat dari sujudnya ahli tahajud mungkin tuh Pak. Setiap sampah yang diangkatnya di malam hari itu Pak, mungkin lebih besar nilainya dari satu rakaatnya orang tahajud tuh. Di sajadah yang bersih, yang harum tuh Pak. Maka jangan Bapak Ibu kira amal itu hanya ruku, sujud, baca Quran. Enggak. Makanya perintah bekerja Allah ambil kata i'malu. Karena amal ini
sangat luas. Allah tidak membatasi pada ritual-ritual mahdah saja. Makanya Bapak Ibu yang berangkat dari rumah, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tapi karena Allah niatnya, ini ibadah ini Pak, ini amal Bapak ini. Istri Bapak yang bekerja di rumah itu jangan Bapak Ibu kira mereka tidak akan, mereka masuk surga dengan pekerja rumah tangganya. Mereka memasakkan untuk suaminya, merawat anaknya, itulah amal mereka. Itu makanya ada hadis Nabi, bila seorang perempuan punya anak 2 orang, lalu dia anaknya dia rawat, dia didik sampai anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, maka sang ibunya tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali mati. Begitu ibunya mati, langsung masuk surga. Kenapa? Amal dia itu merawat anak. Itu amal dia. Yang punya suami merawat suaminya, itu amal dia. Ya. Ibu kira memasak suami itu tidak kadang palo tu, sabana kadang palo tu ibu. Sabana kadang palo itu. Rugi ibu beli sampah masak panjang saya tu. Oh iya. Kadang palo memasakkan tu ibu. Nih, ada saya buat cerita ibu. Itu Nabi pernah ditanya oleh Fatimah. Ya, Fatimah tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayahanda, siapa wanita yang masuk surga pertama setelah istri Nabi?" Kan wanita pertama masuk surga itu istri Nabi. Ya, istri Nabi itu semua masuk surga pertama. Siapa setelah istri Nabi wanita yang masuk surga pertama? Dia bukan istri Nabi, tapi dia pertama masuk surga. Kata Nabi itu Rumaisyah. Ada yang mengatakan namanya Muti'ah. Itu Fatimah tahu Rumaisyah. Dia biasa-biasa aja, bukan wanita hebat, tapi kata Nabi dia paling dulu masuk surga. Maka Fatimah ingin tahu apa amal dia. Maka Fatimah datang, berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Ada apa Fatimah? Saya mau datang silaturahim, kamu tahu tak? Ngecek-ngecek awak. Apa kata Rumaisyah tadi? Onde Fatimah, suami ambo sedang tak di rumah. Nyo sedang keluar jaga kerajo. Ambo tak minta izin tadi mau masuk orang ke rumah ambo lo. Ya, pulang kau dulu deh. Beko pulangnya ambo minta izin untuk engkau datang. Karena perempuan ini tidak boleh masuk ke rumah dan memasukkan orang ke rumahnya kalau tidak ada izin suami ibu. Walaupun perempuan. Tidak boleh. Walaupun saudara ibu. Tak boleh tu ibu. Walaupun misal datang saudara ibu dari kampung, ibu telepon suami ibu lu, dah adik ibu dari kampung, ba masuklah saja. Baru masuknya. Tapi kalau tidak boleh ibu masukkanlah. Begitu aturan agama tu bu. Ya. Jangan ibu terima seorang di rumah ibu kalau suami ibu tak ada. Tak boleh. Rumaisyah gitu tu. Suami ambo tak di rumah loh Fatimah. Besoklah datang deh, ambo minta izin dulu. Jadi pulang Fatimah. Besok datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, iya siapa? Fatimah. Iya Fatimah. Saya sudah minta izin. Ya udah. Engkau datang sama siapa? Saya datang sama anak saya Husain. Husain itu masih anak-anak. Kata Rumaisyah, mohon maaf Fatimah, kemarin saya minta izin untuk engkau saja, untuk Husain tidak. Maka pulanglah dulu. Nanti saya izin dulu ke suami saya, boleh tak menerima Husain juga di sini? Baiklah kata Fatimah, pulang Fatimah. Besok datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Fatimah? Ya. Sama siapa? Sama Husain. Oh ya, sudah ada izin. Ada lagi yang lain? Ya, ini Hasan ikut pula. Hasan anaknya ketik lah baru pak. Apa kata Rumaisyah onde Fatimah? Patang untuk engkau je Husain saja. Dia kalau bawa lo Hasan, pulang lo lah. Ya, beko meminta izin dia. Jadilah pulang Fatimah balik. Begitu adab bertamu tu ibu, tak menyelonong sedikit kurang lah. Besok datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ni Fatimah? Ya, sama siapa? Sama Husain. Sama siapa lagi? Sama Hasan. Ada lagi yang lain? Enggak, udah dapat izin, udah masuk. Maka kata Fatimah nih sambil ngobrol dalam tu, Rumaisyah, engkau tahajud tiap malam? Kata Rumaisyah, enggak. Saya enggak tahajud tiap malam. Engkau baca Quran tiap hari? Enggak. Mana pula baca Quran? Quran enggak ada ditulis pada masa itu. Hafal pun saya enggak ada saya baca Quran. Lalu apa yang kau kerjakan? Kata Rumaisyah begini, saya setiap hari selalu bangun sebelum suami saya bangun tidur. Enggak pernah saya terlambat bangun. Setelah suami saya bangun tak pernah. Selalu saya bangun tidur sebelum suami saya bangun. Stop. Alhamdulillah ibu agak panjang apanya pikirnya tu. Lalu saya panaskan air untuk mandi suami saya karena suami saya setiap hari mandi dengan air hangat. Setiap hari saya siapkan air hangat untuk dia mandi. Nah,
Aku ibu-ibu lah mulai yang aku. Oh, ya keran saya tiap hari pak mandinya nak. Panaskan. Lalu saya masak. Saya bikinkan minuman sarapan paginya. Lalu saya hidangkan dekat dia. Saya duduk menemani dia sarapan pagi. Waktu dia mau berangkat bekerja, saya tanya, dah, yang dimakan beko siang? Saya tidak pernah memasak kecuali yang diminta oleh suami saya. Itu kata rumah satu, Pak Ibu. Saya tidak pernah memasak kecuali apa yang diminta oleh suami saya. Itu saja. Iya. Ke Fatimah, iya ndaklah hebat-hebat mana lu ambo lah itu jo. Tapi bakoknya paling dulu masuk surga. Udahlah. Tak terjawab, pulang. Kata Rumesa, Aisyah, Fatimah, kau lah waktu suami yang berpulang kau lah jam 2 balik, kau lah ke zuhur, kau pulang engkau lah. Sebentar lagi suami yang berpulang lah. Memang begitu Pak Ibu. Bapak Ibu kalau ada orang bertamu ke rumah awak, lah jam 2 balik, lalu pulang lah usia lah. Ibu. Ya, karena tak boleh bertamu sampai zuhur. Ada 3 waktu yang haram kita bertamu. Setelah zuhur, setelah isya, sebelum subuh. Itu Allah sebut begitu di Al-Quran surah An-Nur itu. Tak boleh kita lah bertamu lagi ke rumah orang di waktu yang 3 ni. Setelah zuhur, setelah isya, sebelum subuh. Nah, kalau ada orang lah jam 2 balik hari lu pulang ni usia ni. Pulang lah ya. Dan istirahat ya. Itu Pak. Maka kata Rumesa, Fatimah pulang lah engkau lah. Kau lah jam 2 balik kau suami ibu ke pulang kau. Udahlah, pulang. Sambil lewat di meja makan lewat. Tampak di atas meja makan Rumesa kau cambuk kudo Pak. Pelacui kudo. Apa Fatimah heran Pak kok cambuk kudo di atas meja? Kan tak biasa cambuk kudo di atas meja lah kau. Sambil lewat ditanya, Rumesa, kok cambuk kudo di atas meja belataan tu, dekat meja makan tu. Kata Rumesa, saya lupa memberitahukannya. Saya tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami saya. Dan ketika saya hidangkan, saya duduk dekat suami saya yang makan itu. Sebelum dia mengambil makanan, saya berkata pada suami saya, dah, kok kurang lama masakkan ambo, lacui ambo cambuk tu. Kecik ibu kok citu mati silah ya nak. Nak makan nanti lah awak lah kan gugu awak lah payah masak ya. Baru Fatimah menghela nafas panjang. Wajar. Dia yang pertama masuk surga. Ibu-ibu kalau ingin pertama masuk surga, mulai beko sore tolong letak rotan di meja makan ibu. Lalu ibu berkata ke suami ibu setiap makan, dah kok kurang lama masakkan tu rotan. Lacui ambo. Tak hebat merawat suami itu tu. Seorang istri masuk surga pertama bukan kerana tahajudnya ibu, bukan kerana baca Qurannya, karena dia melayani suaminya. Itulah amal dia. Makanya ibu-ibu saya sarankan ibu masaklah di rumah. Ini memasak aku ibu bukan soal raso ibu. Kok raso banyak restoran dan rancak-rancak mah. Cuma ibu memasak tu bukti ibu menghargai kami sebagai kepala. Tak sambah masak ya balik darui lah. Kau sambah masak mangga kami ju ibu ajaklah kami tukang rumah makan saya. Kalau masak itulah amal ibu. Jadi jangan ibu kira ibu masuk surga dengan tahajudnya enggak seperti Rumaisyah. Karena dia melayani suaminya setiap hari di rumah. Kalau ibu yang bakarajo tentu biyo dah. Ambo karajo deh. Ayo jadilah. Kalau bakarajo ambo tentu tak bisa tiap hari memasak lah Sabtu Minggu saya masak Sabtu Minggu tu. Ikut dari Senin sampai Jumaat sambah masak balik. Sabtu Minggu beralik panjang saya sampai beralik saya makan makan di rumah tu. Tu bila apa kamu makan masakan ibu itu? Ibu rugi kerana ibu kehilangan amal. Karena amal ibu tu itulah melayan suami tadi. Ya tu. Termasuk menggosokkan bajunya ibu, mencucian bajunya tu. Kalau ke laundry, ibu dah dapat pahala. Dah dapat pahala ibu. Kalau ke laundry bisa saja ke laundry kan. Itu. Tak rugi ibu tu.
Ya bala tu Ustaz ambola panik Ustaz kerajo dan tiap hari merdeka. Itu bah ajalah itu konsekuensi kerajo tu. Tapi ibu kehilangan, tapi paling tidak ibu kerajo ko penimbuannya sih ko. Maka kerajo serius. Jadi itu kenapa kata Allah i'malu ala makanatikum, bekerjalah di posisimu tapi pakai Allah. Allah itu atas, makana itu kedudukan. Gini Pak Ibu, orang kalau bekerja kedudukannya tinggi. Orang kalau tidak bekerja kedudukannya rendah. Kita ni Bapak Ibu bekerja bukan soal uang, tapi untuk martabat kita, harga diri kita. Suami yang tidak bekerja itu Ibu rontok harga dirinya itu Pak. Saya Ibu kamu. Maka kalau ada laki-laki tidak bekerja Pak, itu tidak dihargai oleh, cenderung istri tidak menghargai. Tu maka apa-apa ibu-ibu kocok menyuruh-nyuruh apa tu ndak kerja tu. Pak angkat ko. Pak lois. Ndak. Si baju angkat kain enak. Itu ndak ada harganya. Tu maka bekerja tu kewajiban kita Pak laki-laki supaya kita punya harga diri. Bukan soal uangnya Pak, harga diri kita. Makanya ala makanah. Allah tu di atas tempat dan tempat kita akan tinggi kalau kita bekerja. Agama kita tak membolehkan kita jadi pengemis Pak. Tak boleh kita jadi pengangguran Pak. Tak boleh, makanya begini. Kata Nabi kalau ada orang mengemis, meminta-minta hidupnya, diberi atau tidak diberi orang, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan tanpa daging di pipinya. Begitu buruknya pengemis itu Pak, yang tak mau bekerja itu. Akan dibangkitkan di hari kiamat tanpa daging di pipinya. Itu kenapa orang yang masuk sorga pertama setelah para syuhada, kata Nabi, afifun muta'afif, orang miskin tapi tidak pernah meminta-minta. Karena kita disuruh bekerja Pak, karena bekerja itu harga diri, kehormatan. Makanya saya Pak, kalau lewat di perempatan lampu merah itu kan, kalau ada ibu-ibu yang tua, mungkin ada bawa anak tu kena kasihan, saya kasih. Kalau ada orang tua yang orang cacat, dikasih. Tapi kok nak pakai silver tu Pak, nama model deko tu ndak kamu bagi loh Pak. Bukan nak bersih pilih, ndak. Bekerja, itu bukan pekerjaan. Banting tulang, bekerja. Tulang sagadang tu baca-cat badan aguno ke tu. Ya Pak. Bekerja. Kecuali dia seni, tapi bekerjanya di tempatnya. Misalnya mungkin di tempat-tempat dia memang orang berkumpul di sana, lalu dia membuat sebuah pertunjukan, itu bekerja itu Pak. Tapi kalau model-modeko di tengah jalan tu mengemis tu Pak. Suruh dia bekerja. Agama kita tidak mengizinkan umatnya pengangguran, apalagi pengemis. Tak boleh kita jadi pengemis itu Pak. Walaupun memang kalau ada orang meminta, kasih. Itu perintah Allah ke kita yang diminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta, kau beri. Walaupun mereka datang bawa onta, kata Nabi. Inyo bawa pajero Pak, minta piti kawaknya bawa pajero Pak, agi. Ya mungkin coba pajero Pak, milih minyak tak ada loh. Itu kan ada orang kayo kok, tampilannya kayo Pak, dompet kosong. Ya kan hanya minta peti kawak Pak 10.000 lagi lah, mungkin pajero adonya Pak, untuk beli minyak tak ada lah. Tapi mengemis itu tidak dibenarkan dalam agama Pak. Tak boleh kita meminta-minta. Perintah agama i'malu, bekerja ala makanatikum, kerana bekerja akan meninggikan tempatmu, posisimu. Orang kalau kerajo Pak, walaupun kerajo mohon maaf di tukang sampah, dia berharga Pak. Dia bernilai hidupnya itu Pak, karena bekerja itu. Walaupun yang bekerja ini yang diperintahkan itu hanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada disuruh bekerja. Karena ibu-ibu waqarna fi buyutikunna, perempuan itu suruh di rumah oleh Allah. Tidak bekerja ibu disuruh ya. Di rumah. Karena tugas ibu melayani kami. Tugas ibu, kami pulang ibu ada di rumah lah, siap badak langsung. Itu tugas ibu. Memang begitu aturannya. Itu maka ibu suruh di rumah tadi, terima sesuatu, pulang kami terima langsung, pulang terima langsung. Itu aturannya tu. Kalau kami yang bekerja, kalau perempuan tidak ada kewajiban ibu bekerja itu. Karena ibu tidak bekerja, tidak ada masalah. Kami kalau tidak bekerja masalah ibu. Harga diri kami jatuh dan penyakit sosial banyak kalau laki-laki banyak menganggur. Perempuan menganggur, tidak ada masalah. Laki-laki menganggur, banyak kejahatan Pak. Cayolah kamu. Makanya sekarang ni Pak, kenapa kejahatan meningkat? Karena banyak ibu-ibu yang merampas zona laki-laki. Cobalah Pak di kantor-kantor sekarang banyak perempuan laki-laki kan? Akhirnya laki-laki banyak yang kehilangan lahan pekerjaan.
Kalau laki-laki tidak bekerja, dia jadi sumber masalah di tengah masyarakat. Itu maka laki-laki disuruh bekerja, perempuan disuruh di rumah. Nah, tapi karena ini tuntutan, kesetaraan katanya, ya itulah risikonya. Ya itu Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa sekarang banyak rumah tangga, mohon maaf nih, yang broken ya itu? Karena istri sibuk. Ketika suami menginginkan dia tidak ada. Dia dinas luar pula Pak, seminggu 3 hari. Suaminya sudah perlu dia, tunggu pula 3 hari. Mana bisa Pak? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Saya pun tidak bisa Pak. Saya itu tidak bisa tuh 2 hari 3 hari tidak bisa tunggu. Jangan 3 jam saja tidak bisa. Itu makanya kata Nabi, kalau ada kode dari laki-laki, kode dari seorang suami, maka perempuan harus ikut sekalipun sedang memasak. Matikan kompormu. Ibu sedang masak, datang kode sandi. Ibu matikan kompor. Ndak ada beko lah, ndak ada bekonya loh. Matikan kompor. Pacah santan, Pak. Biarlah pacah santan tu, pacah lah, santan tu. Ndak peduli kami pacah santan tu lah tu. Kok pacah santan tu, kok kamu cuba lah. Ndak Pak. Memang begitu aturan agama itu, makanya Pak Kadis ini Pak. Ini kalau dinas luar ibu-ibu nih Pak, ini yang punya suami ini apalagi muda-muda, hanya boleh 3 hari Pak. Hari ketiga suruh pulang. Beko balik. Ndak bisa tuh sampai seminggu sampai apa, bolang balik kok pindah pailo ke apa kumbu tu pailo beko ke Kerinci, pailo apa kok ya kan? La merah matonya. Ya. Itu kenapa ibu disuruh di rumah? Karena gini, bila seorang laki-laki keluar rumah, dia melihat perempuan yang glowing misalnya, kata Nabi fa'ajabathu, perempuan laki-laki itu akan bermasalah langsung tuh. Nya akan konslet. Akan apa error tuh. Maka kata Nabi falyarji, dia wajib pulang menemui istrinya. Itu perintah agama. Sekarang dia pulang ketemu istrinya dinas luar seminggu. Apa yang akan terjadi Pak? Jangan salahkan ya Bu ya. Jangan ibu salahkan tuh kalau suami ibu ya menanam investasi di tempat lain. Jangan ibu salahkan karena dia tidak menemukan ibu ketika ibu dicarinya. Itu kenapa yang wajib bekerja tuh kami. Di samping harga diri kami itu. Ya, ibu di rumah. Itu makanya Pak Sek atau Pak Kadis nanti kalau ada ibu-ibu minta izin pulang jam 10 Pak, agi izin. Ya, kalau misalnya Pak Sek, ambo pulang loh di sebentar, capek. Suruh capek. Itu aturannya Pak. Nah, jadi yang disuruh bekerja itu laki-laki, ibu-ibu nak. Kalau ibu bekerja harus minta izin ya. Harus minta izin. Kalau tidak kasih izin sama suami, ibu berhenti bekerja. Pilihan ibu tidak banyak, berhenti di rumah. Karena Allah sebut begitu tadi. Seperti rumah Aisyah tadi. Sorga ibu beramal di rumah. Bersihkan rumah, rawat anak, jaga harta, jaga harga diri. Itulah amal ibu yang paling besar. Mencucikan pakaian suami, menggosokkan pakaian suami, memasakkan suami. Itulah sorga ibu. Itu maka rumah Aisyah nanti tadi kata Nabi dia paling dulu masuk surga setelah para nabi, istri para nabi. Tak hebat tuh. Amalnya tidak tahajud, tidak baca Quran. Amalnya bekerja di rumah memenuhi segala kebutuhan suaminya. Nah, kau ibu yang bakar rajo perlu mau sampaikan kau. Ibu kalau bakar rajo nyodeklah satu lu mencari piti Pak. Kewajibannya ke suami hanya separuh saja Pak. Kalau sama-sama panik. Tidak bisa begitu ibu. Nah, ala makanatikum, bekerjalah kamu di posisimu. Maksudnya semua orang harus bekerja sesuai kemampuan kapasitas dia. Itu ala makanah juga tuh. Bapak ibu yang tentara kasih senjata, itu makanah dia. Yang guru kasih murid-murid, itu makanah dia. Yang ustadz kasih jamaah, itu makanah dia. Makanya semua kita harus bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya.
Ya, semua orang harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau bapak ibu yang ahli misalnya di bidang ekonomi, memang suruh ngurus ekonomi. Di awal kadang-kadang susah pak, nyo ahli ekonomi tapi suruh mengurus IT, kan tak nyambung tuh pak. Maka Pak Harto lupa kalau presiden, kalau menterinya memang kapasitasnya. Pak Habibie suruh meristek, memang pakar ristek. Emil Salim memang pakar lingkungan, profesor lingkungan, suruh lingkungan hidup. Ya Pak. Memang begitu harusnya. Jadi Pak Kadis, Pak Syed, kalau mau ini latar belakang bawah ini lihat. Jangan menempatkan orang tidak pada posisinya. Kacau nanti itu Pak. Jangan memutasi orang tanpa melihat latar belakang kemampuan dan keahlian dia. Kalau tidak begitu, nanti hancur. Makanya perintah Allah, bekerjalah kamu ala makanatikum. Derajat tinggi akan kita peroleh sesuai dengan kemampuan kita. Saya Pak, walaupun ya Ustaz, tidak semua di bidang keislaman ini saya tahu Pak. Kalau disuruh bicara ekonomi Islam, saya bunuh diri itu Pak. Karena ada ilmu saya. Tapi kalau bahasa Arab, tafsir, itu ilmu saya. Boleh saya bicara. Itu namanya makanah, perintah Allah itu yang namanya profesional. Jangan orang dikasih jabatan, itu tidak sesuai dengan keahlian dia. Kalau kepala dinas kebudayaan memang latar belakangnya pendidikannya itu. Jangan ekonomi ke siko. Nanti tidak akan maju, tidak ada ala makanah, tidak ada ketinggian derajat itu. Ya. Jadi walaupun dia guru, zaman sesuk kan guru matematik, guru fisika, samu inyu sebaja sadoana, tidak boleh tu. Harus sesuai kemampuan dia. Tu makanya ala makanatikum. Bekerjalah sesuai bidangmu, kemampuanmu, kapasitasmu masing-masing. Jadi kalau tentara dikasih murid tak bisa apa? Tentara kasih senjata. Itu makanahnya dia. Lalu kata Allah, inni amilun, saya pun bekerja. Ini maksudnya Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad tu Pak, bukan hanya semua Nabi bekerja. Nabi Idris menjahit Pak. Tukang jahit pertama Nabi Idris. Tu maka malaikat maut datang berkunjung ke Nabi Idris. Karena setiap tusukkan jarumnya subhanallah, 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 subhanallah. Sampai malaikat maut tu heran dengan ibadahnya Pak, dengan zikirnya. Maka datang malaikat maut untuk berkunjung silaturahim. Sampai dia minta mati kan. Itu ceritanya begitu. Minta dirasakan mati. Lalu dia pergi ke surga. Nabi Ibrahim bekerja Pak, mengembala ternak. Nabi Musa bekerja Pak, di Nabi Syu'aib mengembala kambing. Nabi Syu'aib bekerja sebagai pedagang. Semua nabi-nabi bekerja. Nabi Muhammad sejak kecil gembala kambing, berdagang. Saya pun bekerja. Ini ibu papa yang punya anak bujang, tolong keceng-keceng. Ang besok tak boleh dapat kerja loh. Apapun dengan kerajaan. Kini kan ada dunia terbalik Pak. Nah, pak kau santai, tenang. Nani bu kau nama kureh. Laki-laki harus bekerja. Saya bekerja, kata Nabi. Saya bekerja. Bahkan Nabi Daud tu Pak, istrinya 100. Dia bekerja raja tapi tidak menerima gaji di negara dia tu Pak. Apa pekerjaan Nabi Daud? Membuat baju besi. Jual. Dengan itulah istrinya, anak-anaknya dikasih makan tu. Dengan pekerjaan dia membuat baju besi. Nabi itu Pak. Makanya kata Nabi, yang paling baik itu adalah harta yang paling baik, makanan yang paling baik itu yang dari tangan kita sendiri. Itulah makanan yang paling baik yang kita makan, yang hasil tangan kita sendiri. Nah, itu makanya Pak, anak-anak orang di kampung tu Pak, petani, nelayan itu cerdas-cerdas Pak. Karena memang hasil tangannya yang dimakannya Pak. Ya. Nah, kawat di kantu kan kadang-kadang banyak ada hasil tangan Pak. Ya, acara sampai hari, dibuat 3 hari dan entar tangan sampai hari itu mah. Ah, tu yang sehari tu Pak tu dak hasil tangan awak lo tu. Ah, tu mako kadang-kadang sampai ibu mohon maaf nih mako anak-anak pejabat tu makanya anaknya broken Pak. Itu padahal gizi cukup. Ya, tapi perangai dak selesai. Boleh jadi Pak yang daging makan kenyo tu yang dak hasil tangan kita. Itu maka begitu perangai itu Pak.
Nah, kata Allah, fasaufa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar. Nanti pekerjaanmu ini, nanti kamu dapatkan hasilnya. Bapak Ibu, kita bekerja ini, gaji itu bonus. Yang kita cari bekerja ini pahala di akhirat, Pak. Nanti kamu lihat, kata Allah. Tidak sekarang. Rugilah Bapak Ibu kalau bekerja terkait gaji dan tunjangan. Bapak pasti dapat itu, cuma itu saja dapatnya. Janji akhirat enggak. Rugi Bapak Ibu pergi dari rumah berangkat ke kantor hanya untuk mengharapkan tunjangan dan gaji. Pasti dapat. Tapi janji Allah yang di akhirat enggak dapat. Makanya Bapak Ibu uji saja. Bapak Ibu kalau enggak ada absen pinjer, enggak ada absen pinjer yang datang, pokok ada aturan datang dan 7.30 tapi tanpa absen. Masih datang enggak 7.30? Itu cara introspeksi diri kita. Kita di aturannya, kita jam kantor 7.30 sampai jam 4. Sekarang absen ditiadakan. Dan tidak ada konsekuensi ke gaji. Mau datang jam 10, jam 9 silakan. Pertanyaan saya, masih datang jam 7:30 enggak? Disitulah menilai kita ikhlas dan ikhlasnya bekerja, Pak. Berarti kita masih bekerja karena takut gaji kita kurang. Kita bekerja karena takut tidak terima tunjangan. Kalau begitu kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan akibatnya nanti. Balasannya sudah kamu ambil di sini. Itu. Kalaulah semua orang begini, Pak, saya yakin, Pak, Indonesia hebat. Kalau semua orang mengikuti aturan Allah ini, ya, surah Al-An'am 135 ini, Indonesia hebat. Sayang belum. Dari atas sampai ke bawah belum. Nah, inilah Bapak Ibu ya cara kita mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah titipkan pada kita. Ya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, saya apakah nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat waktu kita yang tidak maksimal untuk mengurus keluarga di akhirat kelak? Terima kasih. Kan begini kata Nabi, kullukum ra'in, semua kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua kamu akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyatnya sendiri. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya, dia bertanggung jawab dengan keluarganya. Seorang istri pemimpin bagi anak-anaknya, dia akan bertanggung jawab kepada anak-anak dan rumahnya. Semua bapak ibu ini pemimpin nih. Karena semua kita punya tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab kepada istri saya, anak saya, orang tua saya. Itu tanggung jawab saya. Ibu bertanggung jawab ke anak ibu dan rumah. Bila anak ibu terabaikan tanggung jawab ibu, terabaikan karena ibu bekerja, ibu bermasalah. Saya pastikan ibu bermasalah di akhirat. Kenapa? Karena selagi ini yang bekerja bukan tanggung jawab ibu. Perintah Al-Quran untuk ibu-ibu misalnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hai para perempuan, kalian wajib menyusukan anak 2 tahun penuh. Wajib hukumnya. Wajib menyusukan anakmu 2 tahun. Menyusukan, bukan bagi susu. Beda ibu ya, menyusu cuma bagi susu Aduh ibu-ibu kok Pak, mohon maaf Pak, pagi parasi susunya, letakkan di botol, simpan di kulkas sampai sore anak tuh minum susu tuh, ibu bermasalah di akhirat nanti. Ibu yang punya anak balita bawa ke sini, cari pembantu di sini, urus. Waktu dia menyusu ibu susukan. Kalau ada ibu pulang untuk menyusukan sebentar. Makanya Pak, kalau ibu-ibu punya anak-anak balita, Pak minta izin pulang menyusukan, lagi izin. Nah, tapi untuk anak saja, ya toh. Ya, enggak lah. Emang begitu Pak aturannya. Jadi ibu-ibu tidak boleh ibu bekerja lalu kewajiban ibu menjadi terbengkalai karena ibu bekerja. Begitu. Kalau kewajiban ibu tidak penuh, ibu bermasalah nanti di akhirat.
dipastikan bermasalah di akhirat. Nah itu. Makanya ibu-ibu yang dinas luar nih, saya pesankan itu 3 hari pulang. Kalau nak telepon suaminya, dah baa ke pulang ambo, pulang lu, pulang ibu lu. Ya harus begitu. Kalau tidak bermasalah, kok mati suami ibu atau mati ibu itu. Suami ibu jengkel, neraka untuk ibu. Kalau tidak percaya ibu, cubalah. Kelik dah besok. Abu sampaikan memang begitu adanya. Ibu yang dinas luar, lah 2 hari ibu di penginapan, telepon suami, dah baa, aman. Lain masih aman ya, taruh itu. Ya pulang. Walaupun Nabi piti ibu untuk bayar tiket. Pilang bos Nabi dari kami ini, walaupun kompor sedang hidup, sedang masak, ibu kata Nabi matikan. Begitu daruratnya kami ini. Nah, dan itu ibu harus mengerti. Ya. Tolong nanti Pak, ini ada video rekaman, mereka apa-apa tolong kirim ke istri Pak video ko nanti. Biarnya paham. Ya, jangan lama saya menunda beko lah, besok lah, nak ada cerita lah Pak Ibu. Kau mati beko Pak, kesalnya ke Ibu. Kata Nabi, kalau ada wanita tidur di malam hari, suaminya masih jengkel, dia tidur. Kata Nabi apa? Perempuan itu dilaknat sampai pagi itu oleh malaikat itu. Makanya ibu tu lalu tu tak bisa dalam situasi apa marah ke ibu. Jangan pernah ibu tidur kalau suami ibu dalam keadaan marah. Dilaknat malaikat sampai pagi ibu. Aku ketika ibu lalu tu calik bantu apa? Kalaulah senyumnya lalu leh. Pikot lain bantunya atanya lah ado leh dah ya. Banyak lah isaknya. Begitu aturannya. Kalau nyo lalu le ustaz, awak lah mengantuk, nyo lalu le. Gitu tu. Kenapa Pak aku dah lalu itu, ibu lah payah lah mengantuk, kau nyo lalu je le, mengecek. Dah, dan ke lalu dah ya. Okey. Sip je, lalu dah deh. Itu ke ibu. Dah ada muda tuanya sama, bapak-bapak ni tua sama saja Pak. Dah ada bedanya ibu. Kami muda tua samanya. Itu kenapa Nabi dalam mazhab Hambali itu kalau nenek-nenek bersentuh kulit jo anak bujang, uduk nenek tak batal itu. Uduk anak bujang tak batal itu. Tapi kok kakek-kakek bersentuh kulit jo anak gadi, batal wuduknya. Kakek batal, anak gadi itu batal jo. Bah kok betul? Bau kakek ko. Ayo. Tak ada tuanya. Kalau ibu ada tua, kalau kami tidak ada tua. Sama saja. Makanya ibu perlu itu. Ya, kok kalau tu cari bentuknya. Sampai si detail itu agama kita Pak, supaya ibu aman selamat, karena itu tanggung jawab ibu. Kewajiban ibu. Ya, tu perlu tu ibu yang dinas luar tolong pantau apa tarui. Badah aman. Lanjut. Badah ya. Agak sempoyongan aja pulang ibu le. Ya. Agak lain gua acaknya, pulang ibu lah. Itu. Dan ini banyak perempuan sekarang ni yang kena karir Pak Ibu, banyak yang nak peduli. Karena yang merasa yang mencari loh. Maka abang kecil ibu jangan pernah menyalahkan suami ibu kalau suatu ketika dia ternyata punya tabungan lain. Karena ibu tidak hadir ketika dia perlu. Nah, kecil ibu kok terancam begini kok jangan. Tapi saya menyampaikan apa adanya, aturan agama begitu. Ya, nah, dan apa-apa, kok suai dan kok apa-apa. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaat.